Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman semua hari ini selalu sehat, selamat, dan selalu tetap semangat. Oke teman-teman, apakah beranda Pi Network kalian tampilannya seperti ini? Kok punya kita seperti ini ya? Apa bakal ada pembaharuan ya? Nah, ini kita bikin video ini jam 12.45 ya. Ini tampilannya masih seperti ini. Mungkinkah ini nanti akan ada updatean terbaru dari Pi Network? Ya kita tinggal tunggu aja nanti ya teman-teman ya. Tetapi pembaharuannya memang sudah ada di mana ya? Di blognya Pi Network ya. Nah, coba kita lihat dulu informasinya. Ini ada di Twitternya Pi Network ya. Di sini kita coba klik aja menepi.com. Kita coba cari informasinya di blog Pi Network ya. Kita klik garis 3 di sebelah atas sini ya. Kemudian di sini ada tulisan blog, kita klik aja. Dan di sini informasinya ada ya teman-teman, pembaharuan. Nah, di sini mengumumkan peta jalan atau roadmap dari produk Pi Network. Nah, tadi pagi kita sudah share ya teman-teman. Di sini tidak ada informasi tentang perihal Open Mainnet. Dan saya katakan sekali lagi, setelah peluncuran atau setelah ditampilkan roadmap dari Pi Network ini versi 1 dan versi 2-nya, core team di sini tidak menuliskan informasi kapan Open Mainnet-nya. Jadi teman-teman jangan berharap ya dari bulan Oktober ini hingga bulan Desember ini tidak akan terjadi Open Mainnet. Di sini sudah dijelaskan, kita coba cari ya di sini informasinya. Nah, di sini ada nih poin yang perlu kita garis bawahi. Meskipun peta jalan ini tidak menyajikan garis waktu untuk Open Mainnet. Nah, ini guys, sudah diterangkan di sini ya teman-teman. Roadmap ini atau peta jalan ini akan memaparkan beberapa tonggak penting yang konkret menjelang Open Mainnet. Lihat white paper 2021. Nah, ini ya teman-teman. Untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di white papernya Pi Network yang di tahun 2021. Karena Open Mainnet ini apa ya? Kayaknya sih masih agak lama ya teman-teman ya. Tahun 2024 pun mungkin kita masih belum menemukan atau belum akan bertemu dengan Open Mainnet. Dari awal core team sudah mengatakan Open Mainnet ini akan terjadi apabila KYC pioner ini selesai. Oke, itu poin 1 ya teman-teman ya. Minimal Open Mainnet itu KYC pioner ini sudah mencapai 99% lah ya. Nah, teman-teman tahu sendiri lah ya bagaimana KYC para pioner ya. Banyak yang mengeluh, banyak yang komentar negatif ya, karena banyak pioner-pioner ini yang KYC-nya tertunda sangat lama sekali. Bahkan ada yang 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah pembangunan aplikasi utilitas dari Pi Network. Nah, yang lucunya dari Pi Network ini guys, core team menyuruh para pioner ya untuk membuat aplikasi utilitas. Kemudian aplikasi utilitasnya itu pasti butuh investor ya teman-teman ya. Dan investornya pun kita yang harus mencari. Nah, ini yang memang agak sangat lucu ya teman-teman ya. Kemudian para pioner disuruh untuk bertransaksi menggunakan koin Pi yang masih belum ada nilainya. Nah, ini setelah kita pikir-pikir memang agak lucu ya teman-teman ya. Ya, tapi kita harus tetap apa ya? Ya, kita ikuti aja rule of the game-nya ya teman-teman. Bagaimana nanti mekanisme ke depannya dan bagaimana nanti mekanisme peluncuran Open Mainnet dari core team. Nah, ini masalahnya banyak sekali aplikasi utilitas yang sudah dibangun ya, yang sudah berpartisipasi di hackathon. Dan mungkin hanya baru ada beberapa yang sudah diterima core team. Nah, ini guys, jadi untuk sementara ini teman-teman jangan berharap dulu untuk segera tiba Open Mainnet. Roadmap ini sudah dijelaskan ya teman-teman.
Peta jalan ini tidak akan berisi daftar pencapaian ya. Di sini meskipun peta jalan ini tidak menyajikan garis waktu untuk open mainnet. Oke, ini poinnya guys. Nah, jika teman-teman lihat ya di white paper di tahun 2021, kita coba Oke, kita lihat di white paper di tahun 2021 ya. Nah, di sini jika teman-teman lihat ya di white paper di tahun 2021 kemarin, keuntungan pendekatan dua periode mainnet. Ada banyak keuntungan memiliki periode tertutup perantara untuk meningkatkan mainnet yang sepenuhnya terbuka. Nah, di sini ada keterangan pendekatan ini memberikan waktu untuk ya di sini yang pertama adalah jutaan pioner di seluruh dunia lolos KYC. Oke, ini syarat pertama peluncuran open mainnet. Seluruh pioner ya di seluruh dunia ini lolos KYC. Nah, ini masalahnya KYC kita ini banyak yang belum lolos ya. Jadi di antara 50 juta pioner ini mungkin yang lolos informasi terakhir kemarin katanya sekitar 5,6 juta guys. Bayangkan ya teman-teman, kita ini sudah mining sekitar 4 tahun yang lalu ya. Bahkan mungkin sekarang ini sudah jalan sekitar 5 tahun. Dan itu yang lolos KYC ini baru 5,6 juta. Nah, sedangkan pioner kita ini informasi terakhir kemarin ada sekitar 50 juta dan ini mungkin akan terus meningkat. Nah, di sini apakah teman-teman terbayang kapan open mainnet itu akan datang? Nah, ini ya teman-teman. Jadi open mainnet ini menurut kita pribadi mungkin masih agak lama ya teman-teman ya. Mungkin di tahun 2024 atau di tahun 2025 kita ini masih belum bertemu dengan open mainnet. Jadi ya kita harus sabar-sabar aja ya teman-teman ya. Kemudian di sini yang kedua adalah membangun dan menerapkan lebih banyak aplikasi Pi dan memungkinkan lebih banyak utilitas dibuat dan digunakan. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal tadi ya teman-teman ya. Open mainnet akan segera tiba apabila sudah banyak terbangun aplikasi utilitas dan aplikasi utilitasnya itu nanti sudah bisa digunakan. Nah, ini yang tidak masuk akalnya adalah para pioner di seluruh dunia ini disuruh membuat aplikasi utilitas, kemudian kita yang mengisi ya teman-teman, mengisi aplikasi tersebut ya. Entah itu mengisi barang ya, entah itu mengisi apalah ya, pokoknya ada isinya ya teman-teman ya. Dan kita disuruh menggunakan CoinPi untuk transaksi. Nah, sementara CoinPi ini masih belum ada nilainya ya teman-teman ya. Dan kita pun harus berdasarkan dengan kesepakatannya atau peer to peer. Nah, ini yang agak membingungkan memang apa ya? Susah ya kita mau menjelaskannya. Ya pokoknya intinya begitulah ya. Kemudian di sini ada keterangan lagi mentransisikan aplikasi Pi yang diterapkan di testnet ke mainnet. Nah, ini mentransisikan aplikasi yang tadinya testnet ke mainnet. Jadi masih ada beberapa tahapan ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, kemudian yang kedua, dan di sini yang ketiga. Dan yang terakhir di sini mengulangi setiap modifikasi dan penyesuaian pada mainnet dan ekosistem sebelum jaringan terbuka. Nah, ini mengulangi setiap modifikasi dan penyesuaian pada mainnet dan ekosistem sebelum jaringan terbuka ya. Mungkin apa ya, mengintegrasikan ya teman-teman ya, mengintegrasikan aplikasi utilitas ini ke blockchainnya Pi Network ya. Mungkin kira-kira seperti itu ya. Oke, di sini ada keterangan periode jaringan tertutup ya. Teman-teman bisa aja langsung cek di white papernya Pi Network ya. Yang 2021 ya. Di sini sudah dijelaskan keterangan-keterangan dari 4 poin yang di atas ini ya. Oke, jadi untuk teman-teman pioner harus tetap semangat ya. Karena memang tidak semua orang yang mining Pi Network ini bakal bisa menikmati CoinPi.
Mungkin di antara 100 pioner, mungkin nanti yang akan bisa menikmati hanya sekitar 2% ya. Ini hanya sekedar asumsi aja ya teman-teman. Karena tidak semua orang ini mau berjuang dan tidak semua orang ini akan tahan dengan waktu yang lama guys. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini di informasi di akun Twitter ya, kita coba lihat di sini. Setelah meninjau roadmap terbaru dari Core Team, apakah menurut Anda Pioneer akan ada open mainnet pada tahun 2023 atau tidak? Nah, saya rasa tidak akan ada open mainnet pada tahun 2023 ini guys. Oke, jadi disclaimer ya teman-teman, ini hanya perkiraan. Karena open mainnet ini hanya ada di wewenangnya Core Team. Oke ya. Karena memang Core Team ini yang punya pabriknya dan Core Team ini yang memang punya projectnya guys. Oke. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.